topik kita pada video ini adalah mengenai bagaimana mengaplikasikan metode substitusi pada definite integral atau integral tentu. Pada video sebelumnya kita sudah melihat rumus untuk definite integral adalah kalau kita mempunyai suatu fungsi fx, f kecil x, maka hasilnya adalah antiderivatif dari f kecil x, yaitu f besar x. Nah, di sini kita lihat batas bawah dan batas atas integralnya kita masukkan ya. Jadi FB dikurang FA, atau bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah antiderivatifnya dari fungsi fx, di mana batas bawah dan batas atasnya kita tuliskan seperti ini. Apabila kita mempunyai fungsi fgx ya. Jadi ini kita punya fungsi dalam fungsi. Jadi misalnya contoh ya, misalnya fgx itu misalnya ini adalah G kuadrat ditambah 2G ditambah 1. Nah, inilah dia fungsi G. Sementara G sendiri ini mungkin ini adalah fungsi X. Jadi ini mungkin X kuadrat tambah 3 akar misalnya ya. Jadi ini fungsi dari fungsi. Nah, kalau mau mencari turunan dari fgx terhadap X, maka kita harus aplikasikan chain rule ya. Chain rule. Ini harus kita aturan rantai. Jadi bagaimana aturan rantai? Pertama kita turunkan F terhadap G, kemudian kita turunkan G terhadap X. Dikalikan ya. Jadi turunan F terhadap G dikalikan turunan G terhadap X. Nah, sekarang kita bisa tuliskan turunan F fungsi G terhadap G itu adalah F aksen ya, turunannya. Turunan G terhadap X karena dia fungsi X diturunkan terhadap X, maka dia jadi G aksen. Ini fungsi G terhadap G, dia jadi F aksen. Nah, kita tahu bahwa F besar adalah antiderivatif dari F kecil. Maka kalau diturunkan F besar, kita dapat F kecil. Jadi ini adalah F kecil sebagai fungsi G dikali G aksen X ya. Jadi kita bisa lihat bahwa turunan fungsi f besar terhadap x ini adalah sama dengan fungsi f kecil dikali g aksen. Sekarang kita pindahkan posisinya. Yang kiri kita yang kanan kita pindahkan ke kiri, yang kiri kita pindahkan ke kanan. Kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kita integralkan kedua sisinya. Yang ini kita integralkan dari A ke B, yang ini kita integralkan dari A ke B. Kita dapat bentuknya seperti ini. Kemudian ini kita tukar posisinya. Kita tukar posisinya, kita dapatkan jadinya tadinya integral baru turunan, sekarang turunan dan integral. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus bagian pertama, jadi bagian kanan yang kita ganti posisinya ini, sekarang kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk dia dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Sehingga ya kita masukkan yang ini ke sini ya, ke yang bagian kanan ini kita gantikan ini menggantikan ini, kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang berarti kita bisa masukkan batas atas dan batas bawah dan batas atasnya ke dalam fungsi ini, ke X. Kita bisa tulis bahwa sekarang sama dengan FGB, fungsi B-nya kita masukkan, dan FGA. Nah, ini kita bisa tulis lagi dalam bentuk lain ya. Sekarang kita perkenalkan notasi U. Jadi kalau ini dan kurang ini kita tuliskan, kalau kita punya notasi U berarti U-nya itu dari GA sampai GB. Kalau ini kita jabarkan, kita akan dapat lagi seperti ini. Ya. Nah, sekarang berdasarkan teorema dasar kalkulus bagian yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, kita punya antiderivatifnya, ini sama dengan integral dari fungsinya ya. Ini antiderivatifnya, berarti itu adalah integral dari ini dari GA sampai GB. Maka kita dapat ini. Nah, kalau itu kita aplikasikan, kita masukkan ke sini, maka kita dapat bagaimana cara mencari definite integral dengan metode substitusi. Jadi di sini sekarang kita punya variabel baru U. Nah, tapi sekarang perhatikan bahwa batasnya ini yang tadinya dari A sampai B harus kita ganti atau transformasi jadi GA sampai GB. Jadi rumus ini menunjukkan bagaimana batas-batas integrasi itu berubah ketika variabel integrasinya kita ubah ya. Dari X jadi U ya, karena penggunaan metode substitusi. Untuk lebih mengerti, coba kita lihat contoh soalnya. Kita mau menghitung integral dari fungsi ini dari
-1 sampai 1. Jadi pada contoh ini kita akan memperkenalkan ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cara yang pertama adalah seperti ini ya. Jadi pertama kita definisikan dulu U-nya. Jadi U itu kita pilih bahwa U yang kita pilih akar X yang di dalam akar ini. X pangkat 3 ditambah 1. Tujuan kita memasukkan U adalah kita mau nanti ini semua fungsi hanya sebagai fungsi U, semua X-nya hilang. Ya. Nah sekarang U-nya udah kita dapat, kita turunkan. Berarti kita turunkan DU adalah turunan ini dikali DX. Turunan ini adalah 3X kuadrat dikali DX. Nah sekarang kita masukkan. Nah sebelum kita masukkan, kita lihat ini ada kita punya 3X kuadrat DX adalah DU. Nah kita punya soal seperti ini. Sekarang supaya kita punya bentuk seperti ini kita pindahkan ke kanan. Ya. Kita dapat 3X kuadrat DX. Kita tahu bahwa 3X kuadrat DX sama dengan DU. Ini kita tahu bahwa ini adalah U. Nah sekarang kita transformasi batas-batas integralnya. Kita udah punya ini dalam U, DU, tapi batas integral kita ini masih dalam X. Kita integrasi pada saat X sama dengan -1 yang bawah, kita masukkan X ke U ini. Ya, X-nya kita masukkan berarti ini adalah -1 pangkat 3 ditambah 1, kita dapat 0. Pada saat X sama dengan 1, batas atasnya kita masukkan 1 pangkat 3 tambah 1, kita dapat 2. Setelah batas-batas integralnya kita transformasi, nah sekarang soal kita ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah sekarang yang tadi dari -1 ke 1, sekarang dari 0 ke 2. Ini adalah akar U dikali DU. Jadi jauh lebih sederhana sekarang. Dari integral akar U DU dari 0 ke 2, ini bisa kita tulis U pangkat setengah untuk menyederhanakan, ya bukan menyederhanakan, untuk memudahkan kita menghitung. Ya. Nah sekarang kita tahu apa antiderivatif dari U pangkat setengah, itu adalah 2/3 U pangkat 3/2. Kita masukkan batasnya dari 0 ke 2 ya, bukan -1 ke 1 tapi 0 ke 2. Kemudian kalau pada indefinite integral yang kita pelajari sebelumnya, setelah kita sampai di sini, ini kita balikkan lagi X. Di sini nggak perlu karena batasnya sudah kita transformasi. Kita masukkan 2 ke sini, kita masukkan dikurang 0. Kita dapat ini, maka setelah kita hitung, kita dapat hasilnya adalah 2/3 dikali 2 akar 2, maka kita dapatkan 4 akar 2/3. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita transformasikan dulu menjadi indefinite integral. Jadi kita nggak perlu peduli dulu dengan batas-batasnya. Kemudian kita integralkan. Kemudian U yang kita dapat kita kembalikan jadi X. Kemudian kita pergunakan batas integral kita yang awal, yaitu batas integral X, ya, yang awal. Kita tidak mentransformasi batas-batas integral di cara kedua ini. Ya, jadi kita bisa lihat yang tadinya definite integral, kita lupakan dulu batas-batasnya, kita kerjakan sebagai indefinite integral. Caranya sama ya, kita tahu U-nya, kita pilih U-nya ini, kita dapatkan DU persis kayak yang di atas. Nah sekarang kita masukkan, jadi kita dapat akar U DU, cara ngitungnya sama seperti cara pertama tadi. Nah sekarang 2/3 U 3/2 ditambah C. Indefinite integral, ingat kita selalu ada C ya, karena ini adalah kumpulan dari seluruh antiderivatif dari fungsi yang mau kita integralkan. Nah sekarang kita gantikan lagi, kita masukkan lagi U-nya X pangkat 3 tambah 1, kita masukkan lagi ke U. Jadinya kita dapat 2/3, ini adalah U yang tadi, X pangkat 3 tambah 1, di pangkat 3/2 ditambah C. C-nya masih ada, karena kita ngerjakan dengan indefinite integral. Sekarang kita aplikasikan limit integral dari definite integral. Jadi sekarang kita baru lihat limitnya. Kita punya jawabannya ini dari indefinite integral. Sekarang kita aplikasikan limitnya. Jadi kita tulis dalam bentuk ini. Ya. C ini saya masih tulis di sini supaya kita bisa tahu kalau di definite integral itu C-nya kemana perginya. Nantinya C-nya nggak perlu ditulis ya. Nggak usah lagi. Kita bisa langsung tulis ini aja. Nah kalau kita masukkan batas atas sama batas bawahnya, kita masukkan 1 atas, bawahnya -1, C-nya tetap. Kenapa C-nya tetap? Karena ini adalah dari fungsi yang sama, jadi konstantanya tetap.
Berarti C dengan C ini bisa saling menghilangkan. C dikurang C, hilang. C-nya hilang. C-nya hilang. Nah, kita masukkan, kita dapatkan seperti ini. Akhirnya kita dapat jawaban yang sama dengan cara pertama. Ya, tapi cara kedua ini batas integralnya tidak kita transformasikan. Sekarang contoh berikutnya. Nah, sekarang kita punya variabel theta. Kita nggak X. Jadi kita mau cari integral, definite integral kotangin theta dikali kosekan kuadrat theta dari pi per 4 sampai pi per 2. Sekarang berarti kita definisikan dulu U-nya yang mana kita pilih. Kita pilih U-nya kotangin theta. Berarti sekarang kita bisa hitung DU. DU adalah minus kosekan kuadrat theta d theta. Ya, ini kita udah tahu dari tabel ya yang kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi turunan dari kotangen adalah minus kosekan kuadrat theta d theta. Nah, sekarang kita lihat ini kita punya kosekan kuadrat theta d theta, tapi di sini kita punya minus kosekan kuadrat theta d theta. Kita mau bentuknya jadi seperti ini, berarti minusnya harus kita pindahkan ke kiri. Maka kita dapat minus du ini sama dengan kosekan kuadrat theta d theta. Ini bentuknya. Jadi sekarang ini bisa kita gantikan jadi minus du. Ya, sekarang kita transformasi batasnya. Ya, batas integral yang tadi batas integral dari pi per 4 ke pi per 2. Jadi pada saat theta pi per 4 kita masukkan ke U yang ini, kita dapat U-nya jadi 1. Pada saat theta sama dengan pi per 2 kita dapat U-nya jadi 0. Nah, sekarang berarti kita udah punya batas atas dan batas bawah yang baru. Kita masukkan. Jadi ini yang soal kita. Ini U, ini minus du, ya ini U. Ini kita ganti juga dari 1 ke 0. Perhatikan ya, ini dari 1 ke 0, nggak 0 ke 1. Jangan diganti. Ya, jangan gara-gara ini pi per 2 yang tadinya di atas, ini ditransformasikan jadi 0, bukan jadi 1. Jadi jangan terbalik, kita tetap mengikuti urutan yang orisinalnya. Jangan kita gara-gara ini 1, 0, terus berarti 0 ke 1. Tidak, ini beda ya. Nggak bisa. Jadi dia mengikuti yang awal. Dan jangan lupa ada minus du di sini. Ini kita tuliskan jadi minus 1, 0, UDU. Kalau kita lihat dari video sebelumnya, ini bisa juga sebenarnya kita tulis minus dari minus integral. Nah, kalau dia minusin dari mana? Kalau ini kita ganti urutannya 01 UDU. Bisa kita tulis seperti ini. Tapi di sini kita kerjakan begini saja. Ya, integral U kita dapat U per 2 U kuadrat per 2 dari 1 ke 0 minus. Kita masukkan akhirnya minus, ini di dalam minus, minus kali minus positif, kita dapat hasilnya adalah setengah. Sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya kita punya variabel W. Jadi saya sengaja bikin variabel ganti-ganti supaya kita tidak terbiasanya X saja ya. Variabel bisa apa aja. Ya, ini dummy variabel, ingat. Jadi dummy variabel ini bisa apa aja. Kita lihat di sini bahwa kita punya sin W dibagi 3 tambah 2 cos W dari minus pi per 2 ke 0. Sekarang kita pilih U-nya. U-nya kita pilih yang mana? Nah, kita pilih U-nya adalah 3 ditambah 2 cos W kuadrat. Ya, kita pilih semuanya itu yang di bawah, yang di dalam kurung ini. Nah, berarti kita bisa dapat DU sama dengan minus 2 sin W DW. Kita punya sin W DW. Sementara di sini minus 2 sin W dW. Berarti ini harus kita modifikasi. Minus 2 harus ke kiri. Supaya kita punya sin W dW. Kalau ke kiri dia berarti yang kiri dikalikan minus setengah. Sin W dW. Nah, sekarang batas integral yang kita transformasikan. Batas integral dari minus pi per 2 ke 0. Berarti sekarang pada saat W sama dengan minus pi per 2. Kita masukkan ke rumus U ini. Kita masukkan W-nya. Berarti 3 tambah 2 cos pi per minus pi per 2. Kita dapat batasnya, batas bawahnya 3. Batas atasnya dari 0, kita transformasikan jadi 5. Nah, sekarang kita masukkan semua. Ini soal kita. Sekarang batasnya udah ganti. Ini adalah U pangkat minus 2. Ini kita naikkan ke atas ya. Ini kan sama dengan 3 tambah 2 cos W pangkat minus 2 kalau kita naikkan ke atas. Ya, jadi dia nggak di bawah ini lagi. Jadi ini adalah U pangkat minus 2. Minus setengah U ini adalah yang dari sini nih. Ini minus setengah U ya. Sin W dW
sin W dW ini adalah sama dengan minus setengah U. Nah, sekarang minus setengahnya kita dorong keluar ke sini. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini udah gampang. Ya, ini sudah integral biasa. Kita integralkan, kita bisa tulis seperti ini. Kemudian kita masukkan batas-batasnya. Kita dapat hasilnya adalah minus 1/15. Sekarang contoh berikut. Nah, contoh berikutnya ini adalah kita mau mencari sinus pangkat 5 2x kosinus kali kosinus 2x dx dari 0 sampai pi/8 ya. Jadi kalau sinus pangkat 5 2x ini bisa kita tulis juga sebenarnya sama dengan sinus 2x pangkat 5. Nah, sekarang kita cari u-nya. Biasanya kita tulis dulu u-nya yang soal yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi atau yang kelihatan lebih rumit. Ini sinus 2x, berarti kita coba u-nya sama dengan sinus 2x. Nah, di sini sinus 2x, kita punya 2x di dalam. Jadi ini review ya. Kalau mau menurunkan du per dx, maka ini harus kita aplikasikan chain rule. Du per dx ya. Ini adalah du per dx. Hasilnya adalah pertama sinus 2x ini kita turunkan terhadap 2x. Ya. Kemudian 2x-nya kita turunkan terhadap x. Hasilnya adalah turunan dari sinus 2x terhadap 2x adalah cos 2x. Turunan 2x terhadap x adalah 2. Nah, sekarang kita lihat di soal kita punya cos 2x dx. Sementara kita punya di sini ada 2 cos 2x dx. Berarti 2-nya harus pindah ke sini. 2-nya pindah ke situ, berarti kita punya setengah du sama dengan cos 2x dx. Batas integralnya juga kita ganti. Dari 0 ya, dari 0 kita masukkan ke dalam u, kita dapatkan 0 ya, sinus 2 0. Dari pi/8 kita masukkan ke u, hasilnya akar 2/2. Setelah batas atas dan batas bawah yang diketahui, sekarang kita masukkan ya. Yang tadinya dari 0 sampai pi/8, sekarang dari 0 sampai setengah akar 2. U pangkat 5 ini adalah setengah du. Setengah du ini dari mana? Ini dari yang ini ya, setengah du. Oke. Setengahnya kita keluarkan. Nah, sekarang kita bisa tuliskan dalam bentuk ini. U pangkat 5 bisa kita cari integralnya adalah U pangkat 6/6. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ke sini. Akhirnya kita dapat solusinya 1/96. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah T kurang 3 pangkat 9 dikali 2T kurang 5. Dari 2 ke 5 integralnya. Sekarang kita pilih U T kurang 3. Kenapa? Karena ini di dalam pangkat 9. Itu kita coba dulu. Bisa nggak ya? Gitu. Kita coba. Kalau U sama dengan T kurang 3, berarti turunannya DU sama dengan DT. T turunannya 1. Jadi DT ini bisa jadi DU, ini bisa jadi U. Sekarang kita cek. Tujuan kita mengubah jadi U adalah semua T harus jadi U. Nggak ada lagi T. Benar nggak kalau kita masukkan? Hilang nggak ini? Yang 2T kurang 5 ini. Kita coba masukkan. Ternyata 2T kurang 5 nya nggak hilang. Ini batasnya masih belum kita transformasi. Karena kita tadi nggak yakin. Ternyata benar. 2T kurang 5 ini nggak hilang. Gimana caranya? Jadi caranya adalah kita tulis lagi U sama dengan T kurang 3. Berarti kita bisa tulis T sama dengan U tambah 3. Nah, sekarang T yang ini kita bisa masukkan ke sini. Kita bisa masukkan. Ini kurang ya. Ini salah tulis. Ini harusnya minus. 2T kurang 5 ini bisa kita tulis. T-nya kita gantikan U tambah 3. Ini sama dikurang 5. Akhirnya ini bisa menggantikan yang ini. Ya, sekarang dalam U. Karena dia udah dalam U semua, sekarang kita batas integralnya juga kita ganti, transformasikan ya. Batas integralnya kita transformasikan, yang T sama dengan 2 kita masukkan ke U. U-nya T kurang 3 dapatnya minus 1, 5 jadi 2. Kita masukkan semuanya ke dalam integral kita. Ini soalnya, sekarang batasnya sudah ganti, ini juga sudah dalam U. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Tinggal kita kalikan. Ini kita kalikan ini kita kalikan ini. Kita dapat bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ini gampang. Ini udah bisa dipisah. Ini dikerjakan sendiri, ini dikerjakan sendiri. Akhirnya kita dapat ini adalah 2U pangkat 11 dibagi 11. U pangkat 10 dibagi 10, batasnya minus 1 sampai 2. Nah, sekarang tinggal masukkan semuanya.
Ya, saya tidak melakukan secara detail ya, ini tinggal masukkan, hitung, akhirnya kita dapat 52,233 dibagi 110. Jadi di sini ternyata waktu kita masukkan U yang pertama, ternyata T-nya tidak hilang semua, substitusinya tidak menghilangkan semua T. Jadi kita harus modifikasi supaya T-nya tetap bisa hilang. Nah, sekarang di contoh berikutnya kita masukkan yang ini, kita hitung yang ini ya. Kita mau hitung integral dari 1 ke 3, integral cos pi per x kuadrat dari 1 ke 3 dx. Nah, sekarang yang kita mau tahu, yang mana kita pilih jadi U? Apakah x kuadrat atau pi per x? Kalau kita pilih x kuadrat, coba bayangkan, kalau kita pilih x kuadrat ya, misalnya kita pilih U sama dengan x kuadrat. Berarti du sama dengan 2x dx. Ya. Misalnya pun, ya ini berarti kan udah jadi U yang ini. Ini udah jadi U, berarti kita mau menghilangkan yang di dalam ini. Tapi ingat, bahwa pi per x ini kalau kita mau hilangkan, dia di dalam kosinus. Dia nggak bisa kita keluarkan gitu aja. Jadi nggak bisa dicoret, diapain, nggak bisa. Jadi dari sini clear ya, kalau memang bisa dilakukan substitusi, berarti kita harus memilih U-nya adalah pi per x. Ya, jadi U sama dengan pi per x, atau kita tulis pi dikali x pangkat minus 1, berarti du nya ya, turunan dari x pangkat minus 1 adalah ini, kita dapat du sama dengan minus pi per x kuadrat dx. Sementara kita punya di sini adalah x seper x kuadrat dx, berarti minus pi ini harus pindah ke kiri. Berarti ini sama dengan minus 1 per pi du sama dengan seper x kuadrat dx. Jadi bisa kita ganti yang ini ya, yang d ini seper x kuadrat dx ini jadi minus 1 per pi du. Nah, sekarang kita udah dapat x dx jadi du. Kita transformasikan batas-batas integralnya. Ya, x sama dengan 1 dimasukkan ke u jadi pi. X sama dengan 3 dimasukkan ke u jadi pi per 3. Nah, di sini kita lihat juga ya. Tadinya kita integral dari 1 ke 3, ya kan? Nah, sekarang ini kita pisahkan ya. Saya tulis ulang, seper x kuadratnya saya keluarkan di sini. Kenapa? Supaya ini bisa kita gantikan dengan minus 1 per pi du dari sini, ya. Nah, sekarang kita tulis, kita masukkan batas bawahnya pi, batas atasnya pi per 3, kosinus minus 1 per pi du. Perhatikan, pi ke pi per 3 terbalik ya. Ini 1 ke 3. Kenapa ya? Karena ini adalah transformasi dari batas integral yang originalnya. Nah, sekarang bisa kita balik dengan mengkalikan minus di depan, tapi di sini kita langsung aja hitung. Minus 1 per pi-nya saya pindahkan ke depan. Sekarang minus 1 per pi ke depan, kita dapat cos u du. Nah, ini sudah sederhana. Kosinus u integralnya adalah sinus u. Dari pi ke pi per 3. Kita masukkan, berarti ini kan pi per 3 yang di sini, pi yang di sini kita masukkan, akhirnya kita dapat solusinya adalah minus akar 3 per 2 pi. Nah, berikutnya ya, kita mempelajari definite integral dari fungsi yang simetris ya. Jadi karena dengan rumus substitusi yang udah ada, itu bisa menyederhanakan perhitungan definite integral ya, tapi yang merupakan fungsi genap atau even function dan fungsi ganjil atau odd function sepanjang interval di mana dia simetri. Ya, jadi kita lihat pertama fungsi genap atau even function. Itu adalah simetri terhadap sumbu y, di mana ini harus dipenuhi. Fx sama dengan f minus x. Jadi x atau minus x akan menghasilkan besar yang sama. Contohnya kita lihat. Ya, apabila fungsi fx itu simetri terhadap sumbu y, maka kita bisa lihat di gambar ini. Ini minus a. Ini A. Integral dari minus A sampai A dari fx itu adalah luas di bawah kurva. Ini adalah fx kita. Ya, ini fx. Nah, sekarang kita bisa lihat karena dia simetri terhadap sumbu y, dia memenuhi ini. Kita bisa lihat bahwa A1 sama dengan A2. Kelihatan jelas dari gambar. Berarti integral dari minus A ke 0, ini yang orange, ditambah integral dari 0 ke A, ini yang biru. Karena A1 dengan A2 sama, berarti kita bisa tuliskan integral dari minus A ke A untuk fungsi yang simetri, fungsi genap, itu adalah 2 dikali integral dari 0 ke A fx dx. Sebagai contoh, kita lihat. Kita punya fungsi x kuadrat tambah 4 dari minus 3 ke 3.
Sebelum kita bisa kerjakan dengan cara yang biasa. Tapi sebelum itu kita lihat kalau kita bisa buktikan bahwa ini fungsi genap atau fungsi ganjil, kita bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Ya. Coba kita lihat, kita cek dulu. Berarti kita cek, kita masukkan fungsinya fx. Fx adalah yang ini. Bagaimana kalau x-nya kita ganti dengan minus x? Kita ganti dengan minus x, tetap hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti dia adalah fungsi genap. Kenapa? Karena fx sama dengan f minus x. Kalau dia fungsi genap, kita bisa aplikasikan yang ini. Ya. Jadi, daripada menghitung dari minus 3 ke 3, kita sekarang hitung dari 0 ke 3, tapi dikalikan 2. Nah, sekarang kita hitung, kita dapat hasilnya adalah 42. Fungsi simetri yang kedua adalah fungsi ganjil atau odd function. Ya. Dia tidak simetri terhadap sumbu Y, tapi dia simetri terhadap titik origin, titik 00. Jadi kita lihat bahwa f minus x sama dengan minus fx. Kalau tadi fungsi genap, f minus x adalah fx. Sekarang fungsi ganjil, f minus x adalah minus fx. Kita lihat gambarnya, contohnya ini. Ya, jadi kita lihat di sini kalau A1, A2 besarnya sama, tapi tandanya beda. Dia simetri terhadap titik 00 ini. Jadi kita lihat bahwa luas ini adalah luas A1 ditambah luas A2. Kita tidak mau mencari total luas di sini ya. Kita mencari net ya. Jadi kalau total luas tadi berarti kita rumusnya harus dalam bentuk absolute value, seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Tapi di sini kita bisa lihat dengan jelas karena dia simetri terhadap 0, besarnya sama. Berarti kalau kita jumlahkan ini negatif, ini positif, besarnya sama, maka kita dapatkan ini adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa fungsi kita adalah fungsi ganjil, itu sama dengan 0. Ya, kita lihat contoh. Misalnya sinus x dibagi akar x pangkat 4 tambah 2 dari minus pi per 4 sampai pi per 4. Apakah ini simetri? Kita cek. Kita masuk fx-nya apa? Fx-nya yang ini. Sekarang kalau kita ganti minus x, kita masukkan sinus minus x, itu dapatnya adalah sinus minus x, ini adalah minus sinus x. Ya, beda dengan kosinus minus x, ini adalah kosinus x. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ini jadi minus sinus x pangkat 4 jadi x pangkat 4. Maka kita bisa lihat bahwa kita dapat adalah fungsi ganjil. F minus x sama dengan minus fx. Kalau udah dapat fungsi ganjil berarti gampang. Berarti integralnya itu adalah sama dengan 0. Nah, kuliah kita sekarang di video ini sampai di sini saja. Kita lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu mengenai aplikasi dari definite integral. Sekian dan terima kasih.